Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kairani Kurniawan Putri, nomor induk mahasiswa A1D521080 dari program studi Administrasi Pendidikan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video ini saya akan menyampaikan materi kelompok saya yang beranggotakan Al-Fasyah Pasmah yang berjudul Penggunaan Basis Data dan Administrator. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, di sini saya akan menjelaskan pengertian basis data. Banyak sekali definisi tentang basis data yang diberikan oleh pakar di bidang ini. Basis data atau disebut juga database terdiri dari dua penggalan kata, yaitu data dan base, yang artinya berbasiskan pada data. Secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan atau disebut relation, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi. Selain itu, untuk mengelola dan memanggil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau disebut juga sistem database management atau DBMS. Baiklah, materi selanjutnya yaitu komponen dasar basis data. Dalam membuat basis data harus memiliki komponen dasar. Agar terciptanya basis data, maka hal yang harus diperhatikan tersedianya yang pertama yaitu data, representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Yang kedua, hardware. Terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengelola sistem basis data berupa peralatan penyimpanan seperti disk, drum, tape, peralatan input dan output atau peralatan komunikasi. Yang ketiga, software. Sebagai perantara antara pemakai dengan data fisik dan basis data berupa Database Management System atau DBMS atau program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan istilah-istilah basis data. Dalam penyusunan basis data, ada beberapa istilah yang akan sering digunakan. Oleh karena itu, kita sebagai objek yang mempelajari lebih jauh lagi tentang ilmu pengetahuan basis data, sepatutnya mengenal yang pertama, enterprise. Suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan lain sebagainya. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh datanya, data keuangan, data mahasiswa, data pasien, dan data karyawan. Yang kedua, entitas. Suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contoh entitas dalam lingkungan bank terdiri dari nasabah, simpanan, hipotek. Contoh entitas dalam lingkungan universitas terdiri dari mahasiswa, mata kuliah, kumpulan dari entitas tersebut, himpunan entitas. Contoh, semua nasabah, semua mahasiswa. Yang ketiga, ada atribut atau elemen data. Karakteristik dari sebuah entitas. Contoh, entitas mahasiswa, atributnya terdiri dari NPM, nama, alamat, tanggal lahir. Dan di sini saya juga akan menjelaskan Database Management System atau DBMS. Seperti yang telah dikemukakan di awal, pada bagian ini kita akan mengulas lebih spesifik lagi mengenai sistem manajemen basis data ini, atau populernya disebut Database Management System, yang mana adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola database, mulai dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut, baik berupa entry, edit, hapus, query terhadap data, membuat laporan, dan lain sebagainya secara efektif dan efisien. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu arsitektur basis data.
Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang disimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Arsitektur sistem basis data memberikan kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Menurut ANSI atau Spark, arsitektur basis data terdiri atas 2 level, yaitu yang pertama, internal atau physical level. Level terendah untuk mempresentasikan basis data berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik atau physical structure. Record disimpan dalam media penyimpanan dalam format bytes. Didefinisikan sebagai sebuah skema internal. Yang kedua, external atau view level. Level user berhubungan dengan bagaimana data dipresentasikan dari sisi setiap user. Yang dimaksud dengan user adalah programmer, end user, atau DBA. Setiap user mempunyai bahasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alfasya Pasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota kelompok 12 Sistem Informasi Manajemen yang bernama Alfasya Pasma akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu yang bernama Khairani Putri. Baik, langsung saja saya lanjutkan materinya. Database Independence. Dalam kebebasan data, aplikasi disekat dari bagaimana data disimpan dan distrukturkan. Kebebasan data adalah salah satu keuntungan utama dari penggunaan DBMS. Tujuan utama dari arsitektur 3 level di atas adalah untuk menyediakan data independence, di mana level di atasnya tidak berpengaruh oleh perubahan untuk level di bawahnya. Ada 2 jenis data independence. Yang pertama, logical data independence atau kebebasan data secara logika. Data ini merupakan perlindungan dari perubahan struktur logika suatu data yang menunjuk kepada kekebalan dari skema eksternal untuk perubahan-perubahan dalam skema konseptual. Yang kedua, ada physical data independence atau kebebasan data secara fisik. Data ini yaitu perlindungan dari perubahan struktur fisik suatu data yang menunjuk kepada kekebalan dari skema konseptual untuk perubahan-perubahan dalam skema internal. 4. Model basis data. Model basis data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Dan model basis data terbagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama, model data berbasis objek menggunakan konsep entitas. Atribut dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum ialah yang pertama, entity atau relationship. Yang kedua, semantik. Ketiga, fungsional. Dan yang keempat, objek atau oriented. Lalu model basis data yang kedua yaitu model data berbasis record. Basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu model data relasional, merupakan model data yang populer saat ini. Menggunakan model berupa tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel. Memakai kunci tamu atau foreign key sebagai penghubung dengan tabel lain. Kedua, model data hierarki, dikenal pula sebagai data model pohon. Lalu yang ketiga ada model data jaringan atau network, disebut juga model Khodashley, yaitu setiap anak biasa memiliki lebih dari 1 orang tua. Lanjut, ada bahasa query formal dan komersial. Bahasa query yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi
Dan bahasa query ini adalah bahasa pada model data relasional yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bahasa query formal. Bahasa query ialah bahasa yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis yang terdiri dari satu, prosedural, yaitu pemakai memberi spesifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua, non-prosedural, yaitu pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Lalu ada bahasa query komersial, yaitu bahasa yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Contohnya ada QL, yaitu berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Kedua ada QBE, yaitu berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang ketiga ada SQL, yaitu berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Dan materi selanjutnya yaitu perancangan basis data. Perancangan basis data adalah proses pembuatan atau develop struktur database sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh user. Dalam perancangan basis data tentu sangat dibutuhkan model data seperti apa yang diinginkan, dan hal itu sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Selanjutnya mengambil langkah-langkah dalam perancangan basis data. Ada 4, yaitu yang pertama, mendefinisikan kebutuhan atau requirement definition. Yang kedua ada rancangan konseptual atau conceptual design. Ketiga ada rancangan implementasi atau implementation design. Dan yang keempat ada rancangan fisik atau physical design. 4. Rancangan fisik atau physical design. Istilah normalisasi berasal dari E.F. Hot, salah seorang perintis teknologi basis data. Selain dipakai sebagai metodologi tersendiri untuk menciptakan struktur tabel 9 relasi dalam basis data dengan tujuan mengurangi kemubaziran data, normalisasi terkadang hanya dipakai sebagai perangkat verifikasi terhadap tabel-tabel yang dihasilkan oleh metodologi lain, misalnya E-strip-R. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil presentasi kami tadi dapat menambah ilmu dan wawasan untuk teman-teman dan untuk kami sendiri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.